Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita telah mengambil adab yang keempat, yaitu apa? Indah ya Wahyu. Dia membersihkan ilmunya sebagai tangga untuk bisa mendapatkan perkara dunia. Berarti dia gunakan ilmunya sebagai tangga untuk mendapatkan perkara dunia atau bagaimana? Membersihkan ilmunya sebagai tangga untuk apa? Perkara dunia. Bagaimana ini? Jadi maknanya terbalik. Indah ya Ukasha. Dari menjadikannya sebagai tangga untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Nah, jadi adab yang keempat ini, ya, maksudnya apa? Seseorang berusaha untuk membersihkan ilmunya itu, agar jangan sampai dijadikan sebagai tangga atau sarana untuk sekedar mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Itu intinya. Lafaz tidak perlu persis seperti yang di dalam kitab, tapi kalian pahami. Jangan sampai yang menjadi patokan pokoknya bagaimana terjemahannya. Karena pembahasan ini pembahasan adab. Kita butuh betul-betul memahami, kemudian kita mengusahakan kita amalkan. Dan apa yang disebutkan di sini, walaupun pada bab adabul alim, adab seorang alim, seorang ulama, dan kita semua tidak masuk. Cuman apa? Kategori adab-adab ini juga kita butuhkan. Ya tidak. Tetap secara umum semuanya butuh walaupun memang para ulama orang-orang yang paling berhak untuk apa? Beradab dengan adab tersebut. Dari yang pertama, tentang apa? Hendaknya menjaga muraqabah. Kita juga dituntut. Kemudian yang kedua, menjaga ilmu sebagaimana para salaf menjaganya. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak zuhud. Dan yang keempat yang kita ambil terakhir kemarin, untuk apa? Kita bersihkan ilmu yang dimiliki dari menjadikannya sebagai tangga untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi, baik itu berupa jabatan, berupa uang, berupa kehormatan atau ketenaran, atau karena ingin dilayani, dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itulah kemarin didatangkan beberapa athar, di antaranya athar Sufyan bin Uyainah. Kuntu qad utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far sulibtu. Dulu aku telah diberi pemahaman Al-Quran. Kemudian tatkala aku menerima imbalan uang dari Abu Ja'far, pemahaman tersebut tercabut, yaitu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun perkaranya adalah perkara halal, cuma demikianlah para ulama dan para salaf. Mereka betul-betul senantiasa muhasabah. Ada saja kejanggalan sedikit, ada saja sedikit merasa sulit dalam menghafal, mereka langsung mengecek.
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita ketahui tentang apa? Keilmuan beliau, kekuatan hafalan beliau. Tapi dalam kondisi demikian beliau mengeluhkan kepada Imam Waqi'. Mungkin kalau zaman sekarang sudah paling merasa paling jagonya dalam hafalan. Cuma Syafi'i mengeluhkan hal ini. Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Sehingga menjadi bait yang sangat masyhur. Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi, aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' Ibn al-Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Dan bukan berarti kemudian tidak hafal-hafal seperti kita, kita masih di bawah itu semua. Tapi demikianlah para imam, mendapati sedikit saja kejanggalan pada ilmu yang mereka miliki, hafalan yang mereka jaga, mereka senantiasa mengecek dan berusaha mencari sebab dan kemudian mengobatinya. Maka dibimbingkan fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Sebagian kita ikhwanillah terkadang dibukakan sedikit ilmu, sudah merasa tidak butuh belajar. Diberi sebagian kekuatan hafalan, merasa sudah palingnya. Hati-hati, ini madakhilus syaitan, pintu-pintu syaitan. Namun harus kita waspada. Jangan sampai seorang ketika telah selamat dari pintu maksiat, selamat dari pintu yang berupa perkataan-perkataan kotor, tapi ternyata tidak selamat dari pintu hatinya sendiri, adanya ujub, merasa bangga dengan dirinya, merasa cukup dengan apa yang dimiliki dari perkara-perkara ilmu. Karena ini bahaya kalau merasa cukup dari perkara dunia, ini khair, qanaah. Tapi kalau pada ilmu, pada perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat, ini sesuatu yang buruk. Karena pada perkara akhirat kita dituntut untuk apa? Munafasah wal musara'ah. Wal musabaqah. Harus saling apa? Berlomba, saling bercepat-cepatan. Apa yang menjadikan orang-orang kufar Quraisy, mereka melampaui batas? Apa yang Allah sebutkan sebabnya dalam surat Al-Alaq? Ahsanta, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu la yatgha. Sungguh akan melampaui batas. Kapan ikhwanifillah ar-ra'ahu istaghna, tatkala dia memandang dirinya istaghna, tidak butuh lagi, tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh belajar, tidak butuh nasihat. Ini biasanya orangnya melampaui batas. Tidak butuh dakwah, tidak butuh bimbingan. Maka hati-hati dari sifat tersebut. Apalagi kalau seorang sampai istighna an nasaihil ulama, merasa tidak butuh dengan nasihat-nasihat para ulama, memposisikan diri sebagai mufti, sehingga tidak mau mengembalikan perkara-perkara baru kepada para ulama. Ini berbahaya, kan? Baik. Sekarang kita masuk pada adab yang kelima. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, al-khamisu an yatanazzaha an dani'il makasib. Hendaknya dia itu
membersihkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan rendahan, yaitu pekerjaan yang hina. Karena pekerjaan bertingkat-tingkat, ada yang thayyib, ada yang muharram, ada yang syubhat, ada yang sifatnya dani. Dan sifat ini afanillah, walaupun pada asalnya adalah mubah, cuman seorang alim hendaknya menjauhi. Karena bila pekerjaan tersebut di lingkungan sekitar afanillah termasuk sesuatu yang rendah, agar jangan sampai menjadi celah bagi manusia untuk merendahkan ilmu yang ada pada dirinya. Tayyib. Waradiliha tab'an. Tayyib, andani ilmakasibi waradiliha tab'an. Dan pekerjaan-pekerjaan yang hina secara tabiat. Hina secara tabiat. Wa an makruhiha 'adatan wa syar'an, dan dari pekerjaan-pekerjaan sifatnya makruh secara adat manusia ataupun secara syar'i. Dan hal ini ikhwanifillah, tentunya adalah dari hal-hal yang asalnya halal. Adapun dari perkara yang sifatnya haram, jelas semuanya dituntut untuk menjauhinya, menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya haram. Dan seorang penuntut ilmu ikhwanifillah dituntut lebih, karena dia mengemban perkara yang mulia. Jangan sampai dikarenakan sebab pekerjaan dia akhirnya manusia enggan mengambil ilmu darinya, atau dikarenakan pekerjaan dia akhirnya manusia mencela ilmu yang ada padanya. Kal hijamah misalnya, seperti menjadi tukang. Karena memang dalam masalah hijamah datang nas dari Nabi SAW. Kasbul hajjam khabir. Uang hasil tukang bekam itu buruk. Makanya khilaf di antara para ulama tentang haram dan halalnya, tapi yang rajih halal padanya kemakruhan. Wadibagha, dan menjadi tukang samak kulit. Wasarf, dan tukang yang menggeluti tukar menukar uang. Wasiyagah, dan tukang emas serta perak. Ini pekerjaan-pekerjaan yang pada masa itu ikhwanifillah secara urf adalah dikenal sebagai pekerjaan yang hanya orang-orang yang rendahan yang bekerja dengannya. Dikenal secara urf, secara kebiasaan manusia dianggap jelek. Adapun tentang hijamah datang nas. Adapun yang lainnya kembali ke urf. Maksudnya apa ikhwanifillah? Kembali ke adat setempat. Karena apa yang disebutkan di sini berhubungan dengan hal yang dinamakan dengan muru'ah. Baik, yang dinamakan dengan muru'ah. Dan ada faedah bagus dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berhubungan dengan pengertian muru'ah. Qanifillah, hakikatnya apa? Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala,
Nah, walihada kana haqiqatuha ittisafan nafsi bi sifatil insan allati faraqa biha al-hayawan al-bahim wa hayawanil bahim wa syaitanir rajim. Inti hakikat muru'ah berarti ikhwani fillah apa? Ittisafun nafsi bi sifatil insan, yaitu pensifatan jiwa ini dengan sifat manusia. Nah, allati faraqa biha al-hayawanil bahim wasyaitanir rajim. Yang dengannya seseorang apa? Membedakan dari hewan-hewan yang tidak berakal dan syaitan yang terkutuk. Karena muru'ah diambil dari kata al-mar'u, yaitu manusia. Berarti intinya yang namanya muru'ah yaitu seorang menjaga sifat kemanusiaan dia. Nah, kapan saja condong kepada sifat binatang yang senantiasa mengikuti syahwat, yang tidak menggunakan akalnya, atau condong kepada sifat syaitan yang senantiasa menyuruh kepada maksiat, berarti dia keluar dari apa? Lurusnya muru'ah. Nah, dan ini pengertian yang bagus karena muru'ah terkadang seseorang yang qanifillah menganggap ini bertentangan dengan muru'ah, padahal perkara yang secara syar'i adalah perkara yang boleh-boleh saja dan tidak ada celaan padanya. Jadi tadi apa hakikat muru'ah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin? Ittisafun nafsi bi sifatil insan allati faraqa biha al-hayawanil bahim wasyaitanir rajim. Dan kembalinya hal tersebut kepada syariat dan kepada urf. Kepada apa? Uruf, adat istiadat setempat. Adapun kepada syariat jelas. Karena terkadang sesuatu yang halal secara syariat dipandang menurut uruf setempat adalah perkara buruk, yang hendaknya juga kita tinggalkan. Bukan karena menganggap itu haram, cuman karena itu menyelisih kebiasaan, sehingga jangan sampai dia direndahkan gara-garanya. Baik. Misalnya, kencing di jalan, kencing berdiri, kemudian di pinggir sungai sana, baik, di balik pohon pisang. Secara syariat, kalau tidak kelihatan auratnya boleh tidak? Boleh tidak? Mujahid, boleh tidak? Makanya diperhatikan. Berusaha memperhatikan. Mujahid, Muhammad sudah besar-besar berusaha memperhatikan. Jangan merasa kecil terus, atau besar sudah. Kalau dianggap kecil terus, nanti tidak besar-besar. Harus disikapi dengan besar. Baik. Ya. Boleh tidak Rukasya? Haram, berdosa? Indah ya Akbar. Hukumnya bagaimana? Soalnya tadi kasusnya kencing berdiri di balik pohon pisang. Dalam keadaan tertutup auratnya, tidak ada yang lihat. Boleh tidak? Masalahnya boleh. Rasulullah SAW dulu, dan kalau buang air di antara tempat yang beliau sukai adalah hadapun au haisyu nakhlin. Yaitu tempat yang gundukan
tanah atau apa? Renimbunan pohon kurma. Cuma zaman itu tidak ada WC-WC kayak gini. Nah, jadi secara asal, boleh-boleh saja. Cuma terpanipila dari sisi muru'ah sekarang untuk di antara para talabatul ilm, tentunya ini sangat buruk. Akan apa? Menurunkan muru'ah sekali. Walaupun asalnya halal. Karena ada tempat apa? Tempat buang air sudah disiapkan, ada tutupnya, merapat. Apain? Tayyib di pinggir sungai, di balik pohon pisang. Tayyib. Ini contoh saja untuk kita tahu bahwasanya perkara muru'ah lebih luas dari sekedar apa? Perkara haram. Terkadang sesuatu sifatnya yang halal cuman bertentangan dengan muru'ah. Juga disebutkan oleh para ulama, misalnya seorang talib kemudian jagongan di warung kopi, yang di situ orang biasa ngerokok, kemudian ngobrol tidak karuan ini dan itu. Tempat orang-orang yang waktu bagi mereka tidak punya nilai. Ini tentunya bertentangan dengan muru'ah. Bertentangan dengan muru'ah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa kadzalika yatajannabu mawadi'at tuhami wa in ba'udat. Demikian pula hendaknya dia menjauhi tempat-tempat tuham, tempat-tempat yang dia bisa terkena tuduhan apabila mendatanginya. Wa in ba'udat, walaupun tempat itu jauh. Taib. Nah, jauhi tempat-tempat yang akan menjadikan dia tertuduh, menjadikan dia dijadikan sasaran untuk suudzon. Maka jangan dibiasakan untuk seseorang demikian keadaannya. Misalnya keluar malam-malam, menjadikan suudzon. Di sini dalam kondisi yang menjadikan dia terkena tuhmah, terkena tuduhan untuk kita, maksudnya untuk para thalabatul ilm. Walaupun lapar keluar malam-malam, pengennya beli makanan, cuman akan timbul suudzon kalau tidak izin misalnya. Walaupun asalnya halal, orang nyari makan dilarang. Cuman letakkan pada kondisi di mana seseorang menjauhkan diri dari hal-hal yang dia akan tertuduh atau disuudzoni oleh manusia. Wala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'ah. Dan jangan sampai dia melakukan sesuatu yang terkandung di dalamnya pengurangan terhadap muru'ah dia. Yaitu sifat kemanusiaan dia. Jangan sampai sifat kemanusiaannya dia kemudian turun condong kepada sifat binatang atau sifat syaitan. Aw ma yustankaru zahiran wa in kana jaizan batina. Atau pada sesuatu yang secara zahir diingkari walaupun secara batin itu boleh. Seperti tadi contohnya Fanifillah, santri keluar malam, dia kelaparan, keluar jalan sana ke utara sampai sanggup banyu sana. Baik, zahirnya diingkari tidak? Diingkari zahirnya. Ngapain jalan malam-malam kamu? Baik. Walaupun batinnya boleh, lapar. Baik, batinnya boleh. Ketika dicek secara batinnya dalam artian alasan ini sesuatu yang boleh secara syar'i, namanya orang lapar mencari kehidupan. Khawatir mati sampai besok. Ya. Cuman yang demikian dijauhi karena secara zahir akan diingkari. Orang yang lihat misalnya Abu Muhammad lewat jalan, mesti akan besok lapar. Itu anak-anak jalan-jalan malam ngapain? Kan itu. Jelas sesuatu yang diingkari.
Nah, makanya seperti ini dijauhi. Fa innahu yu'arridu nafsahu lit-tuhmah, karena sungguhnya dia itu akan apa? Akan memposisikan dirinya untuk tertuduh. Juga penting alhamdulillah ya, pada hari-hari ini mumpung ingat berhubungan dengan muru'ah ini, untuk main sepeda yang besar-besar alhamdulillah, kalau tidak ada kepentingan keluar, tidak usah main sepeda ke sana kemari. Nah, ke bendungan main sepeda ke baik jalan selatan atau jalan depan, tidak usah. Nah, baik, tidak ada. Sepeda itu alat untuk bantu kita ketika butuh. Nah, sehingga melancarkan urusan. Bukan sebagai alat untuk menghabiskan waktu dan mencari hiburan. Nah. Misalnya sore jalan ke sana atau siang jalan ke sana, baik yang menjadi santri maupun yang tidak menjadi santri sini. Nah, hendaknya dijaga. Karena ketika Anda di tempat ini, semuanya akan memandangmu itu belajar di sini. Nah, walaupun tidak nyantri di sini. Nah, jangan sehingga apa? Tidak menjadi tuhmah. Oh, keluar sana ngapain? Ke bendungan, padahal bendungan orang, tempat orang nongkrong. Baik. Tuhmahnya oh itu sweet-sweet sama yang sedang pada nongkrong. Tuhmah. Nah, menjadikan tempat tuhmah walaupun apa? Dia batinnya mungkin tidak ada kesana. Baik. Maka ini penting mumpung sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. Juga anak-anak apabila dibatasi. Nah, baik, pagi-pagi enggak ada. Setelah sampai di ma'had, sepeda di setanda, kemudian ke masjid. Ya, dengarkan apa? Muhammad, Mujahid, ya, Abdullah, siapa lagi? Ibrahim, ya. Sampai di masjid atau sampai di pondok, sepeda enggak boleh masuk masjid. Nah, baik. Sampai di ma'had, ya, sepedanya di standar yang baik. Kemudian apa? Masuk masjid berarti. Ketika istirahat sudah tidak ada main sepeda. Nanti baru kalau pulang. Nah, pulang. Nah, kalaupun mau main sepeda sekitar sini saja. Tidak usah keluar but-butan. Ada kritikan main juga. Nah, main balap-balapan. Nah, anak main balap-balapan. Kalau ketika ada motor lewat, ya. Nah, tidak main balap-balapan. Baik, itu lapangan ada lapangan rumput itu. Jaga biar rumputnya tidak terlalu tumbuh tinggi kalian. Nah, main muter-muter sepeda situ kan juga menghalangi rumput tumbuh. Ya, baik, bagus di situ. Jumping-jumping. Nah, di tanah, tapi di tempat kita orang nggak melihat kalau pagi, sudah ada yang main sambil menunggu ami-aminnya selesai belajar, muter-muter sana jangan. Baik. Barakallahu fiikum, nas'alullaha at-taufiq. Fa innahu yu'arridu nafsahu lit-tuhmah. Na'am. Yu'aridu nafsahu lit-tuhmah wa 'irdahu lil-waqi'ah. Karena sungguhnya hal-hal tadi ya khonifillah, dia melakukan perkara yang zahirnya diingkari. Walaupun apa? Batinnya sebenarnya boleh karena tujuannya sebenarnya tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Cuma zahirnya dilakukan dengan bentuk yang apa? Bentuk yang mungkar, diingkari. Taib misalnya keluar, biasanya di sini pakai sarung, keluar tidak pakai sarung. Biasanya pakai peci, tidak pakai peci, disisir. Nah, ini tuhmah, ini kayaknya lagi apa? Lagi caper ini. Nah, taib hati-hati. Nah, karena hal-hal yang seperti ini harus dijaga oleh seorang talib.
Makanya kadang-kadang seseorang, kenapa kok saya terus yang dituduh? Karena tidak bisa jaga apa sikap. Dikit-dikit saya, kenapa kok saya terus? Ya karena tidak bisa jaga sikap, menunjukkan zahir yang senantiasa terkena tuhmah. Nah ini di sini pelajarannya. Nah, dan menjadikan irdnya, kehormatannya bisa apa? Dicela. Ya, kehormatannya bisa dicela. Baik. Wa yuqi'un nas fid dununi al-makruha, sehingga apa? Menjatuhkan manusia pada persangkaan-persangkaan yang dibenci. Nah, dan ini juga jangan sampai kita menjadikan orang suudzon pada kita, penting. Jangan menjadi orang yang cuek bebek, dalam artian tidak peduli sudah apa kata orang. Nah, dalam artian dikatain jelek atau dikatain baik, terserah. Nah, jangan demikian. Kalau perkara itu kritikan adalah sesuatu yang sifatnya memang sesuai, bagus, maka berusaha untuk memperbaiki. Apalagi yang hubungannya dengan sifat dalam tata cara muamalah, karena ini perkaranya lebih luas dari sekedar hal yang muharram. Banyak hal-hal yang sifatnya asalnya mubah, kayak kencing berdiri, kencing di pinggir jalan. Kencing pinggir jalan asal tidak kelihatan auratnya boleh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kencing di sampingnya ada Hudzaifah. Nah, baik, untuk menunjukkan bolehnya. Tapi bukan menjadi kebiasaan beliau demikian, tapi itu sebagai tasyri' bahwasanya hal itu asalnya boleh. Cuma jangan sampai sedang ngobrol-ngobrol ya, balik duduk kanan, saya mau kencing. Ya. Ya ini jelas tidak betul. Nah, secara muru'ah. Taib. Wa yuqi'un nas fid dununil makruha wa ta'zimil waqi'ah. Dan menganggap dosa orang yang terjatuh padanya. Fa in ittafaqa wuqu'u syai'in min dzalika li hajatin aw nahwiha akhbara man syahadahu bi hilmihi wa bi 'udhrihi wa maqsudihi. Kemudian seandainya saja berbenturan yaitu bersamaan terjadinya sesuatu dari hal-hal tadi, yaitu perkara yang zahirnya diingkari tapi batinnya sebenarnya boleh. Ya. Apabila memang berbenturan atau bertepatan hal tersebut terjadi lihajatin aw nahwiya, karena suatu kebutuhan atau yang semisalnya, akhbara man syahadahu bihalmi. Dia hendaknya mengkhabarkan kepada orang yang yang akan mempersaksikan dia. Dengan kebijaksanaan dia dan juga dengan udzur serta maksudnya. Oh, dia punya udzur, maksudnya demikian. Makanya ikhwanifillah, ketika keluar di antara salah satu untuk keluar dari seperti ini izin. Dan isti'dzan ikhwanifillah penting. Karena kita hidup bersama-sama. Kita itu bersama-sama. Sehingga seorang tahu ada apa dengan fulan, ada apa dengan alan, tiba-tiba tidak kelihatan. Baik. Sehingga seorang mengetahui udzurnya, seorang mengetahui maksudnya, apalagi kalau tadi keluar malam beli obat misalnya. Ini butuh orang yang mempersaksikan dia, sehingga ketika ada suudzon dia yang mempersaksikannya. Karena kalau seseorang mempersaksikan dirinya sendiri, tentunya orang alasan saja kamu, kan gitu. Ini bimbingan yang bagus dari Ibnu Jamaah, karena memang beliau betul-betul tulis kitab ini
Berdasarkan apa? Waqi' yang ada pada manusia. Sehingga memang kalau kita perhatikan banyak hal yang memang apa? Sangat kita butuhkan dalam hidup kita ketika bermuamalah, ketika menuntut ilmu. Dan bukti hal ini akan nanti kita lihat dalam lembaran-lembaran kitab yang bagus ini. Taib. Tujuannya apa kok butuh mempersaksikan orang yang akan menjelaskan tentang udzur dan maksudnya kaila ya'thamu bisababi. Naam. Aw yanfiru anhu fala yantafi'u bi ilmihi. Wa liyastafida dzalikal jahilu bih. Agar dia tidak berdosa dengan sebabnya, yaitu dengan sebab naam suudzon yang ada, naam dengan sebab tuduhan-tuduhan yang muncul kepada si fulan tadi. Karena apa ikhwanillah? Orang suudzon itu juga dosa, ya tidak? Suudzon dilarang ikhwanillah. Nah, baik, apalagi menetapkan suatu vonis yang pada zaman ini juga sering sering ikhwanillah orang bermudah-mudahan. Nah, dan yang paling parah ikhwanillah ketika seseorang memang sedang mencari-cari kesalahan. Makanya seorang alim ikhwanillah memang betul-betul hendaknya mereka menjaga tingkah lakunya. Contoh kasus saja ikhwanillah yang waqi'. Apa yang terjadi pada Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Dulu di saat baru meninggalnya putra beliau Abdurrahman dalam perang. Ketika beliau sampai di Saudi bertemu dengan Ali Halabi. Disalami, orang mau takziah gimana? Muncul gempar Yahya Al-Hajuri bersama dengan Halabi salaman. Ini sudah manhajnya sudah berubah ini. Manhajnya sudah bergabung dengan Ali Halabi. Padahal saat itu Ikhwanillah sudah mempersaksikan Ali Halabi menyampaikan takziah dia dan syekhnya menasihati ittaqillah, menasihati untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang ada pada dirinya. Dalam artian tentunya tidak akan mungkin seorang tidak mau, dia tidak bisa dayat atau lari ketika bertemu berpapasan, apalagi dia yang datang karena masih muslim. Kemudian dijadikan sebagai salah satu hal untuk mencela. Yang demikian butuh untuk mereka-mereka yang memang asalnya sekedar suudzon bisa bisa dijelaskan oleh yang mempersaksikan. Cuman mereka bukan sekedar suudzon, mereka memang sebenarnya paham. Sebenarnya paham posisi itu posisi yang tidak dipermasalahkan, tidak perlu dipermasalahkan. Karena tidak ada mujalasah juga, tidak duduk-duduk, sekedar bertemu bersalaman. Yang satunya memang mengungkapkan takziah, yaitu untuk menghibur atas meninggalnya sang putra. Kemudian juga ada wasiat, dalam artian nasihat dari syekh. Ini contohnya. Tapi kaum ikhwanillah kalau memang tujuannya sekedar mencari-cari keburukan, ya ini mereka memang tidak bermanfaat baginya penjelasan. Dan yang menjadi poin di sini kaila ya'tama bisababi, agar dia tidak berdosa dengan sebab suudzonnya, yaitu mereka memang yang asalnya hanya tumbuh tuduhan, tumbuh di hati ini prasangka buruk. Kalau terus-menerus dibiarkan ikhwanillah, ya akan menjadi dosa, ya tidak? Prasangka buruk kepada saudara. Maka butuh dihilangkan dengan penjelasan. Atau ikhwanillah agar dia tidak lari dari mengambil manfaat dari ilmunya.
Nah, maka tidak lari dari mengambil manfaat dari ilmunya. Karena seseorang kalau sudah suudzon dengan seorang alim ikhwanifillah tidak mau belajar lagi. Cuman ketika ada yang menjelaskan, oh kemarin udzur beliau seperti ini. Nah, misalnya seorang alim di jalan tiba-tiba kok, ngobrol dengan ibu-ibu misalnya di jalan berdua. Nah, ini tuhmah. Kenapa? Oh ternyata tadi nyerempet misalnya, kemudian negosiasi atau pengen bertanggung jawab karena nabrak misalnya. Kan ini udzur, ya tidak. Nah, yang seperti ini butuh penjelasan. Waliyastafida dzalikal jahilu bih, dan agar orang jahil ikhwanifillah mengambil faedah dengan penjelasan tersebut. Baik, intinya dalam paragraf ini dibimbingkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala agar seorang alim menjaga dirinya ikhwanifillah dari hal-hal yang mengakibatkan dia terkena tuduhan atau menjadikan manusia suudzon kepadanya dan menjadikan dia direndahkan dikarenakan pekerjaan yang buruk atau yang lainnya. Dan pekerjaan ini ya kembali kepada kebiasaan setempat. Kalau dia naik motor itu termasuk perkara yang tidak bagus. Nah, naik motor termasuk perkara yang tidak bagus. Makanya naik motor itu biasanya orang-orang yang awal-awal belajar. Kalau mustafidun tidak ada naik motor. Nah, bonceng melangkah saja aib. Nah, jadi para laki-laki kalau bonceng ya mengkreng. Nah, boncengnya mengkreng. Bawa bedil tapi boncengnya mengkreng. Baik. Nah, ini beda masing-masing tempat, kebiasaan berbeda. Akhirnya kenapa? Menurut mereka jelek sekali karena laki-laki berdiri bokongnya nempel dengan yang belakangnya. Nah, ini buruk menurut mereka. Akhirnya yang belakang yang bonceng mengkreng. Ini masing-masing tempat tidak secara muru'ah. Baik. Qala walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini lamma ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Safiyyah fawalaya. Dan oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dua orang laki-laki tatkala keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang bersama Safiyyah. Pada saat itu mereka tidak tahu itu adalah Safiyyah, yang penting melihat Rasulullah berbincang-bincang dengan wanita. Fawalaya, maka kemudian keduanya pun segera berpaling, pergi menjauh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, ala rislikuma innaha Safiyyah. Naam, pelan-pelan saja. Tidak usah terburu-buru. Nah, sesungguhnya ini adalah Safiyyah. Wanita ini adalah Safiyyah, istriku, bukan siapa-siapa. Baik. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala kedua sahabat tadi kemudian apa? Subhanallah. Maksudnya mereka kaget. Tidak mungkin kami suudzon kepada engkau wahai Rasulullah. Para sahabat tentunya jelas tidak akan mungkin suudzon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kenapa? Inilah yang disebutkan di akhir ini. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu mengalir pada anak Adam itu melalui aliran darah. Na'am fa khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Maka aku khawatir syaitan tersebut melemparkan di hati di hati kalian berdua sesuatu. Dalam sebagian riwayat syarra, melemparkan ke hati kalian berdua kejelekan, sehingga timbul suudzon. Nah, bisa saja awalnya tidak suudzon, cuma syaitan apalagi dua orang sedang berjalan. Yang awalnya tidak mikir,
Akhirnya di otak-atik tadi, lihat siapa itu ya, saling menimpali terus siapa jadi. Hati-hati. Faruya, fatahlika, maka kalian berdua pun menjadi celaka. Cuma riwayat fatahlika al-Khanifillah di sini kita tidak mendapati sanadnya dalam Sahihain, juga dalam kitab-kitab yang lain. Jadi di akal hadis Sofiyah kalau disempurnakan bagus. Al-Khanifillah hadis ini bagus, padanya dibangun faidah-faidah dan kaidah yang banyak. Hadis Sofiyah terutama untuk mencegah suudzon, dan hadis ini juga merupakan dalil untuk kaidah apa? Darul mafasid dan saddud dzari'ah, menutup celah-celah keburukan. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata wassalamah.